Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil qail nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Qala al muallif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi anwarihi wa bi asrarihi fid dharaini amin. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kitab Iqadul Imam, dan kita sekarang memasuki kata mutiara yang ke-47, masuk ke dalam Al-Babus Sadis. Mudah-mudahan dengan masuknya kata mutiara yang ke-47 ini dan masuk ke bab yang ke-6 ini, bahwa kita akan bisa mengkhatamkan kitab ini dan akan dijadikan ilmu yang manfaat. Untuk itu mohon dikaji, mohon disimak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Babus Sadisu, adapun bab yang ke-6. Walamma kana, dan ketika ada apa azikru dzikir. Wa adapun dzikir itu sababu hayatil qalbi, menjadi sebab hidupnya hati. Wa tarkuhu, dan meninggalkan zikir itu sababu mautihi, menjadikan sebab matinya matinya hati. Wa fil hadisi, dan di dalam hadis Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbah kamasalil hayyi wal mayyiti. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang terkait dengan mati dan atau hidup dan matinya hati, bahwa zikir itu salah satu aspek yang menjadi penyebab atau yang menyebabkan hidupnya hati seseorang. Begitu juga orang yang meninggalkan zikir itu akan juga menjadikan indikasi bahwa orang yang meninggalkan zikir itu sebagai tanda bahwa telah terjadi mati hatinya seseorang. Karena itu Nabi Muhammad SAW di awal bab yang ke-6 ini mengumpamakan bahwa perumpamaan orang yang berzikir, masalul ladzi, adapun perumpamaan orang yang yadzkuru, itu yadzkuru yang berzikir rabbahu, kepada Tuhannya alladzi. Walladzi, dan orang la yadzkuru, yang tidak berzikir siapa alladzi rabbahu, kepada Tuhannya alladzi. Kamasalil hayyi wal mayyiti, seperti perumpamannya orang mati dan orang hidup dan mati. Jadi Nabi telah mendeskripsikan, telah menggambarkan perbedaan orang zikir dan tidak zikir, orang yang ingat kepada Allah dengan orang yang tidak ingat kepada Allah. Beliau deskripsikan, beliau gambarkan bak seperti perbedaan antara orang yang hidup dan orang yang mati. Artinya bahwa orang yang selalu zikir kepada Allah itu beliau ibaratkan seperti orang yang hidup. Sedangkan orang yang tidak pernah ingat kepada Allah, tidak pernah berzikir kepada Allah, Nabi deskripsikan, Nabi gambarkan, Nabi umpamakan seperti orang yang mati. Zagaro kemudian menjelaskan, siapa musannif, alamata hayatihi, akan indikator atau ciri atau tanda hidupnya hati, wa mautihi, dan matinya hati, fi awalil babis sadisi, di awal bab pertama ini. Faqala, maka kemudian dawuh siapa Ibnu Athaillah Sakandari di dalam kata mutiara yang ke-47 ini, min alamatil mauti, itu sebagian daripada tanda indikasi
matinya hati seseorang. Min alamati mautil qalbi, sebagian daripada indikasi atau tanda matinya hati itu adamul hazani, tidak ada susah, hilangnya susah. Ya, tidak pernah galau, tidak pernah susah. Alama terhadap sesuatu, ya, fataka, yang telah pot, ya apa mahaka kepada kamu. Pot itu artinya telah kehilangan. Ya, fataka itu bermakna pot, itu kalau Jawa itu pot, ya. Alama atau sesuatu, fataka yang telah pot, yang telah hilang apa maka pada dari kamu. Minal muwafaqati, dari hal-hal yang terkait dengan ketaatan-ketaatan. Ya, muwafaqah itu maknanya diartikan lebih kepada kesepakatan atau kepada ketaatan-ketaatan. Mungkin sholat, mengabaikan sholat, ya. Terus tidak sholat, tidak puasa, tidak melakukan kebaikan. Ada orang, ya, meninggalkan atau tidak melakukan dari setiap bentuk ibadah-ibadah, yang mana ibadah itu, menjalankan ibadah itu bagian daripada ketaatan, kan? Kok kemudian rasa hati kita ini tidak merasa galau, tidak merasa susah, hazan, ketika hilangnya waktu, kita tidak sempat atau kita tidak melakukan ibadah-ibadah yang bersifat ketaatan, baik itu sholat, kok nggak ada rasa susahnya yang ada pada hati seseorang, maka itu termasuk indikasi bahwa telah terjadi apa? Telah terjadi kematian pada jiwanya, pada hatinya seorang hamba. Tidak merasa galau, tidak merasa susah terhadap apa-apa yang ditinggalkan dari ketaatan-ketaatan. Tidak susah. Wa tarkun nadami, serta tidak meninggalkan apa? Penyesalan. Tidak ada penyesalan sama sekali. Alama atas sesuatu, ya. Alama atas sesuatu. Fa'alta, yang telah melakukan, siapa engkau, min wujudi zilati, dari munculnya berapa atau munculnya ketergelinciran, munculnya kesalahan. Jadi ini salah satu indikator, ada dua indikator untuk disematkan kepada seseorang bahwa orang itu dinyatakan telah mati hatinya. Pertama, terhadap setiap kewajiban-kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah, ketika dia tinggalkan itu tidak merasa susah. Tidak merasa susah. Yang kedua, ketika melakukan kesalahan, melakukan dosa, kemaksiatan, kemungkaran, itu tidak pernah punya rasa penyesalan, tidak pernah menyesali terhadap perintah Allah, ya, terhadap perintah Allah yang dia tinggalkan. Dia tidak merasa susah atas meninggalkan perintah-perintah Allah, dan ketika dia melakukan kemaksiatan, kemungkaran, dia tidak merasa menyesali atas kesalahan-kesalahan itu. Kalau ada pada jiwa kita dua hal ini, ya, berarti itu indikasi bahwa hati kita telah mati. Kultu, saya katakan, mautul qalbi, adapun matinya hati, sababu, maka adapun sebabnya mautul qalbi itu salah satu asya'a, ada 3 perkara. Jadi kematian hati seseorang, jiwa seseorang itu disebabkan 3 perkara. Pertama adalah hubbud dunya, cinta kepada dunia. Nah ini, ya, cinta kepada dunia itu bahwa hubbud dunya samun. Ingat, ad-dunya samun, dunia itu racun. Kalau Anda tidak hati-hati terhadap
racunnya dunia. Ya, kalau Anda tidak hati-hati betul terhadap dunia, maka Anda akan menjadi budak dunia. Dan tentu yang dimaksudkan hubud dunia itu artinya apa? Artinya dia melalaikan segala-galanya dari kewajiban sebagai seorang hamba kepada Sang Khalik. Tidak tahu waktu, ya, tidak tahu tempat, tidak tahu waktu, ya. Untuk apa itu? Untuk memilah-milah mana kewajiban, mana perintah Allah, dilupakan semua, seluruh hari-harinya, seluruh waktu-waktunya hanya untuk memburu dunia. Jadi hubud dunia itu juga tidak menjadi domain orang-orang kaya pula, tidak. Bisa saja orang fakir miskin pun itu bisa disebut orang yang hubud dunia ketika di dalam kesehariannya dia lupakan Allah, lupakan perintah-perintah Allah, hanya untuk menumpuk-numpuk harta dan kekayaan. Padahal harta dan kekayaan itu pun dia tidak banyak peroleh. Sehingga bahwa hubud dunia, penyakit hubud dunia ini tidak hanya, ya tidak, di domain hubud dunia ini tidak diperuntukkan kepada orang kaya. Seluruh manusia itu, termasuk orang fakir miskin ini, tidak sedikit yang hubud dunia. Ya, hubud dunia. Dari hubud dunia inilah aspek atau yang menyebabkan matinya hati seseorang. Yang kedua adalah wal ghaflatu an dzikrillah, melalaikan untuk atau dari berzikir kepada Allah. Lalai ini, bukan lupa ini. Lalai, ghaflah dengan nisyan beda. Kalau ghaflah itu melalaikan secara sengaja, itu ghaflah. Jadi ghaflah itu, bahasa ghaflah itu lupa tapi dengan sengaja. Tapi kalau nisyan itu lupa, betul-betul lupa karena diberi lupa oleh Allah. Nah, pada tingkatan ghaflah ini, pada orang yang ghaflah ini karena kebiasaan dia mengabaikan, mengentengkan, menganggap sepele, itu akhirnya jadi apa? Jadi ghaflah. Yang awalnya punya istiqomah zikir, ya karena dianggap bahwa zikir itu gampang, urusan saya dengan Allah, tidak diistiqomahkan, tidak diperhatikan betul, tidak sepenting, tidak seurgen dengan sesuatu yang dia anggap urgen dari setiap kepentingannya. Dia lebih mementingkan sesuatu yang lain. Akhirnya disepelekan, oh gampang itu urusan zikir, gampang. Nah, ini biasanya nanti yang salah satu poin kedua ini, ghaflah an dzikrillah, lupa, lalai, melalaikan dari zikir kepada Allah. Ini juga menjadi penyebab kematian, ya, indikasi kematian hati seseorang. Maka itu jangan pernah mengabaikan, ya, jangan pernah mengabaikan dengan meremehkan, menyepelekan, ya, pekerjaan-pekerjaan, keistiqomahan kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau boleh jadi bahwa zikirnya orang-orang yang lalai di dalam berzikir, ini juga bisa. Berzikir tapi lalai, zikir ya hanya bagai syarat aja, zikir lisan doang. Hatinya tidak pernah berubah. Karena dia tidak ingin berusaha berubah, membiarkan tanpa usaha, tanpa ikhtiar untuk memperbaiki bagaimana zikir lisan itu bisa tembus dengan zikir hati, dia biarkan. Jadi dapatnya dia hanya di lisan saja, sementara hatinya mengembara kemana-mana, tidak mengingat, zikirnya itu tidak menyatu kepada sesuatu yang dizikiri, dalam hal ini Allah, tapi zikirnya kemana-mana. Ini juga akan bahaya juga. Ini juga menjadi indikasi mati hatinya seseorang itu dikarenakan apa? Dia melakukan ghaflah, melalaikan, mengabaikan, menyepelekan terhadap zikirnya itu. Zikir di hati itu nggak diprioritaskan juga. Dia hanya sepenting zikir. Wah, ini bahaya juga. Apalagi meninggalkan sama sekali tidak berzikir. Ini apalagi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yang menjadi penyebab mati
hatinya seseorang itu adalah wa irsalul jawarihi, melepaskan anggota tubuhnya, membiarkan badannya, fisiknya fi ma'asillah, di dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, di dalam kemaksiatan kepada Allah. Itu tadi yang terkait dengan yang menyebabkan kematian hati seseorang. Sekarang yang menyebabkan apa? Hidupnya hatinya seorang hamba itu apa? Wasababu hayati. Maka adapun yang menjadikan sebab hidupnya hati seorang hamba itu salah satu asya, juga ada 3 perkara. Pertama, az-zuhdu fid dunya, yaitu melakukan zuhud dengan dunia. Zuhud di dunia itu artinya apa? Dia tidak gila kepada dunia, lawannya hubud dunia. Zuhud itu bukan berarti dia lari dari dunia, tidak bekerja, ya tidak mau bekerja, tidak berusaha ingin mempunyai kekayaan, tidak. Yang dimaksudkan zuhud itu bukan kemudian meninggalkan keluarganya, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan yang terkait dengan keduniaan, tidak. Tetapi tidak meletakkan dunia itu di hatinya. Kenapa? Ketika hati itu, dunia itu kalau diletakkan di hati itu sulitnya bukan main kalau sudah keluar. Ya. Maka mereka orang-orang zuhud itu meletakkan segala sesuatu di luar desanya, ya gampang keluarnya. Kalau dia pegang uang gampang keluarnya, nggak perlu dipertimbangkan lagi kalau sudah. Jadi artinya orang zuhud itu adalah orang yang bisa memanfaatkan dunia ini untuk kepentingan akhirat. Hampir seluruhnya itu dia tidak menganggap penting dari dunia. Dunia itu akan penting kalau dibuat untuk akhirat, begitu. Bukan untuk ditumpuk-tumpuk, bukan untuk kemudian dibuat bakhil atau hanya segera ditumpuk buat pamer. Enggak. Orang zuhud itu adalah orang di mana kekayaan yang ia miliki untuk perjuangan di jalan Allah, untuk kemaslahatan orang banyak. Dia tidak merasa memiliki dari apa dari dunia itu, dia hanya sebagai penerima amanah dari Allah untuk membagikan dunia-dunia itu. Jadi tidak sampai hatinya, tidak sampai tersandra, ya, tidak sampai hubud dunia. Ini yang menghidupkan hati ini. Jadi hatinya sudah tidak lagi tertambat dengan dunia, tersandra dengan dunia, ya. Bukan bimana zuhud itu meninggalkan keluarganya, menjauhi atau sudah tidak bekerja lagi, hanya sholat doa, meninggalkan dunia, tidak. Tetapi andaikan orang-orang zuhud itu kaya, bahwa semua kekayaannya adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan agama dan masyarakat dan umat. Yang kedua yang menjadikan sebab hidupnya hati seseorang, wal istiwalu bi dzikrillah, ini, dan sibuk banget tanpa henti untuk selalu zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan nyambungnya hati ini dengan Allah, maka kita akan mendapatkan perhatian juga oleh Allah. Makanya di dalam Al-Qur'an, dalam fadzkuruni adzkurkum, kan, ingatlah kamu sekalian kepada aku, itu tidak ditafsir, tidak dijelaskan berapa, tidak. Ini yang dimaksud dengan istiwal, sibukkan terus meneruskan, terus tanpa henti, istiwal terus untuk ingat kepada. Kalau sudah terus ingat kepada Allah, maka al-qurkum, pasti aku akan ingat kepada kalian. Di situ nanti hati itu tidak akan pernah mati. Karena apa? Nyambung dengan cahaya kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Wal istiwalu bi dzikrillah. Yang ketiga adalah wasuhbatu auliyaillah, berkumpul, bersohbah bersama-sama, ya, bermajlis, berguru, bisa bermakna banyak wasuhbah itu. Ya, berteman dengan kekasih-kekasih Allah, bisa kepada orang-orang ahli ibadah, ya, orang-orang soleh, apalagi dia kekasih Allah yang terang-terang jelas-jelas bahwa beliau adalah wali Allah. Dengan guru-guru mulia, dengan para murabbi, dengan para kiai-kiai kita, kepada ulama-ulama kita, maka itu yang akan menghidupkan hati kita. Kalau ada orang sudah membenci ulama, membenci kiai, wah bahaya ini, bahaya. Bisa ini indikasi kematian hati seseorang. Maka kalau ingin hati kita tetap hidup dalam bingkai cahaya Allah,
dalam bingkai hidayah Allah, jangan pernah lepas, ya, jangan pernah menjauh dari orang-orang yang soleh, orang yang menjadi kekasihnya Allah. Jadi kalau sudah kumpul dengan para kekasih Allah, orang-orang ahli ibadah, orang-orang alim, ulama-ulama, kiai-kiai, ya, kalau itu, insya Allah kita akan terlalu terpelihara hati kita. Kita mau berbuat jelek, ingat kita ada di ruangan, di area kita menjadi temannya para kekasih Allah. Kontrol rasa malu, ya, ketika kita berteman dengan para kekasih-kekasih Allah. Ini juga bisa menjadi perantara yang akan bisa menghidupkan hati kita semua. Walamatu mautihi. Nah ini tadi itu yang menyebabkan. Sekarang ciri-cirinya apa sih? Walamatu mautihi, dan adapun ciri khas, ciri mati hatinya seorang hamba itu salah satu asya. Ada 3. Pertama, ditandai adamul hazani, tidak ada rasa susah dan galau ketika meninggalkan, ketika alamat terhadap sesuatu fata yang hilang minat taati, dari ketaatan. Kalau Anda meninggalkan kewajiban kok tidak merasa galau, tidak merasa susah dari kewajiban-kewajiban yang diperintah oleh Allah, kok kamu tidak merasa susah, itu ciri bahwa hatimu mati. Yang kedua, watarkun nadami, meninggalkan penyesalan, artinya tidak ada penyesalan sama sekali alamat terhadap sesuatu fa'alta yang kamu kerjakan. Akan matadi minazilati, dari beberapa ketergelinciran atau kesalahan-kesalahan. Kamu tidak pernah menyesal, kamu tidak pernah getun terhadap hal-hal yang kamu lakukan. Apa yang dimaksudkan adalah dari kesalahan, kemungkaran, kemaksiatan yang kamu lakukan kemarin, hari ini, itu tidak kamu sesali. Kalau kamu tidak bisa menyesali atas kesalahan dan dosa kamu yang telah kamu lakukan, ini sebagai tanda-tanda matinya hatinya seorang hamba. Ini nomor 2 ya. Yang 3 adalah wasuhbatuka lil ghafilin al amwat. Wasuhbatuka, ya, wasuhbatuka, dan pertemananmu lil ghafilina, kepada orang-orang yang lupa, lil ghafilina, kepada orang-orang yang lupa, al amwat, yang telah, ya, orang-orang yang telah mati. Jadi ciri ketiga adalah kok sampean seneng bergaul dengan orang-orang yang melupakan kewajiban. Pertemananmu dengan orang-orang yang melakukan kemaksiatan, nggak pernah sholat, nggak pernah ibadah, nggak pernah jalani perintah Allah, senengannya dia bercokol berada di tempat-tempat maksiat. Kok kamu bersenang berteman dengan orang-orang itu karena pekerjaannya seperti itu kamu senangi? Ya, bukan kamu dalam rangka untuk dijadikan teman untuk kamu tarik, nanti akan kamu pengaruhi, tidak, tapi justru kamu terpengaruh dengan gayanya dia. Maka itu termasuk ciri-ciri kematian hatinya seseorang. Wasuhbatuka lil ghafilin al amwat, pertemananmu, persahabatanmu kepada orang-orang yang melalaikan, ya. Wasuhbatuka lil ghafilina, itu al amwat, ya. Wasuhbatuka, maka adapun pertemananmu lil ghafilina, kepada orang-orang yang lupa, al amwati, yang mati. Wadzalika, dan adapun itu, wadzalika, dan adapun wadzalika, dan adapun itu, ya, apa ini, taat atau ilahiri itu, li'anna, itu wasuhbatuka, wasuhbatul ghafil awat, wadzalika, dan adapun itu,
Li'anna sudurat ta'ati, karena apa? Karena munculnya ketaatan. Wa dzalika, dan karena hal itu, li'anna sudurat ta'ati, karena munculnya atau keluarnya ketaatan minal abdi, dari seorang hamba. Ada seorang hamba melakukan ketaatan, gitu enaknya. Ketaatan yang lahir dari seorang hamba. Kita setuju. Itu unwanus sa'adati, menjadi ciri khas kebahagiaan. Kalau ada orang melakukan ketaatan, ibadah, itu menjadi ciri orang yang bahagia. Wasudurul maksiati, dan adapun munculnya kemaksiatan, tampilnya kemaksiatan, keluarnya kemaksiatan, itu alamatus syaqawati, menjadi ciri lawan daripada sa'adah, ciri daripada celakanya seseorang. Wa in kana, maka jika ada apa al-qalbu, hati itu hayyan bil ma'rifati. Wa in kana, maka jika ada apa al-qalbu, hati itu hayyan, hidup bil ma'rifati, dengan kenal kepada Allah. Kalau hati Anda, hati kita, ya, hidup dengan selalu ma'rifah atau kenal dengan Allah. Wal imani, dan iman, ya, wal imani, dan iman kepada Allah. Saya ulangi lagi, fa in kana, maka jika ada apa al-qalbu, hati itu hayyan bil ma'rifati, hidup dengan ma'rifah, wal imani, dan iman, alamahu, maka menjadikan sakit pada hati apa sesuatu, yujibu, yang menetapkan atau mewajibkan, syaqawatahu, akan celakanya atau dukanya, ya, syaqawa itu dukanya atau celakanya hati. Wa afrahahu, dan akan menjadikan senang kepada hati apa sesuatu, yujibu, yang mewajibkan, sa'adatahu, akan kebahagiaan hati. Ya sudah jelas ya. Jadi hati hidup itu adalah hati hidup dengan ma'rifah dan iman. Kalau ada hati itu hidup dengan ma'rifah dan iman, maka alamahu, yang menjadikan sakit, ya, kepada hati itu mayujibu syaqawah. Dan yang wa'afrohahu, dan yang bisa menjadikan bahagia atau senang kepada hati itu sesuatu yujibu sa'adah, yaitu sesuatu yang mewajibkan kebahagiaan. Sudah jelas ini. Nanti itu akan ditandai ketika hati itu sudah hidup dengan makrifah kepada Allah, maka dia akan susah dan ketika melakukan kemaksiatan. Nanti itu, dan dia akan merasa bahagia dan senang ketika hati itu bisa melakukan ketaatan. Itu cirinya bahwa hati itu hidup dengan makrifah kepada Allah, hidup dengan kenal kepada Allah, dan hidup dengan keimanannya kepada Allah. Ketika melakukan kemaksiatan, hati itu akan merasa hancur, merasa galau. Ketika melakukan kebaikan, hati itu akan membawa kebahagiaan. Seperti itu pemahaman. Autakul, atau kamu bisa katakan, katanya Ibnu Hazm, sudurut ta'ati, adapun munculnya ketaatan, minal abdi, dari hamba. Artinya ketaatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu alamatun, menjadi tanda atau indikator ala ridho maulahu, atas keridhaan Allah Subhanahu wa taala, kekasihnya si hamba, ala ridho maulahu, atas ridhonya kekasihnya al-abd. Jadi ketaatan yang lahir yang dilakukan seorang hamba itu menunjukkan bahwa orang itu hamba itu telah dapat ridho dari Allah. Wasudurul maksiati, maka adapun keluarnya penampilan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba itu alamatun, menjadi ciri khas, menjadi ciri ala ghadabi, atas kemurkaannya Allah. Kalau kamu ingin tahu kapan Allah murka, itu berarti
pada saat kamu melakukan kemaksiatan itu berarti tanda Allah murka kepada kamu. Kalau ingin kamu mengetahui kapan Allah itu membenci kamu, pada saat kamu melakukan kemungkaran dan kemaksiatan, itu pada saat kamu melakukan itu berarti itu kamu sedang dibenci dan dimurkai oleh Allah. Kapan kamu dapat ridho dari Allah untuk mengetahui bahwa Allah senang kepada kamu? Ridho itu kan senang. Allah senang sama kamu, Allah senang sama hambanya. Untuk mengetahui bahwa Allah itu senang sama hambanya ketika hamba itu sedang melakukan ketaatan, kebaikan amaliyahnya. Caranya seperti itu untuk mengetahui ya. Fal qalbu, maka adapun hati al-hayyu yang hidup, yuhissu akan bisa merasakan bima dengan sesuatu, yurdihi, ardo yurdihi, ya, yurdihi yang menjadikan ridho. Yurdihi, saya ulang lagi, fal qalbu maka adapun hati al-hayyu yang hidup, yuhissu akan merasakan apa hati yang hidup bima dengan sesuatu yurdihi yang ridho, apa mah ridho bima dengan sesuatu yurdihi yang ridho kepada hati inda maulahu, ada di sisi Allah atau kekasihnya si hamba. Fayafrahu maka kemudian menjadi senang, ya, menjadi bahagia apa al-qalbu. Jadi hati yang hidup adalah dia bisa merasakan dengan apa yang menjadikan ridho, ya, yang menjadikan ridho di sisi Allah. Wama dan sesuatu wama dan sesuatu yaskhituhu yang menjadikan marah, menjadikan yemah, menjadikan marah. Wa yama dan sesuatu yaskhituhu yang menjadikan marah, atau apa kata lain marah, murka, yang menjadikan marah. Wa yaskhituhu dan menjadikan marah kepada maulah, alaihi atas hamba. Fayazanu maka hazana yahzanu. Fayazanu maka menjadi susah apa? Jadi saya ulangi lagi, fal qalbul hayyu yuhissu bima yurdihi inda maulahu fayafrahu wa ma yasqatu alaihi fayahzanu. Jadi hati yang hidup adalah hati yang bisa merasakan terhadap sesuatu yang menjadikan ridho, menjadikan senang, sesuatu itu kepada hati inda maulahu, di sisi Allah, di sisi kekasihnya, sehingga menjadi senang atau bahagia yang namanya hati. Begitu juga hati yang hidup itu bisa diketahui, ya, dengan apa? Dengan ketika bisa merasakan ma yaskhituhu alaihi fayahzan, bahwa ketika Allah itu murka, dia merasakan susah. Jadi ketika Allah ridho, dia merasakan bahagia, itu hati yang hidup bisa merasakan itu. Ketika Allah marah, murka, dia merasakan rasa galaunya, rasa susah. Wal qalbul mayyit, sebaliknya hati yang mati, la yahissu, tidak merasakan bisyai'in dengan sesuatu, qadis tawa, sungguh sama, indahu, ada di sisinya hati yang mati, ya. Wa adapun qadis tawa, sungguh-sungguh sama, indahu, di sisinya hati yang mati apa wujudut taati, adanya taat wal maksiati dan kemaksiatan, la yafrahu, tidak menjadikan bahagia, bitaatin wa muwafaqatin, dengan taat dan melakukan semua perintah-perintah. Saya ulangi lagi, ya, biasanya
Wal qalbul mayyitu, maka adapun hati yang mati itu la yuhissu, tidak merasakan apa hati yang mati bisyai'in dengan sesuatu, qad istawa, sungguh-sungguh sama indahu di sisi hati yang mati apa wujudut taati wal maksiati, adanya taat dan kemaksiatan. Sama itu, enggak merasakan apa-apa dia. Tidak merasakan senang ketika melakukan kebaikan, tidak merasa galau susah ketika melakukan kemungkaran kemaksiatan. Itu tandanya matinya hati yang mati ya. La yafrahu bi taatin. Nah, la yafrahu tidak senang, tidak merasa bahagia bi taatin ketika melakukan ketaatan. Ya, tidak merasa bahagia muwafaqatin dan melakukan sesuatu yang muwafaqah yang sesuai dengan perintahnya Allah. Begitu juga wala yazanu, dan tidak merasa bahagia hatinya. Ketika apa itu tidak merasa bahagia? Adalah ala zilatin, atas kesalahan, atas ketergelinciran, wala maksiatin, dan tidak merasa galau atau susah terhadap kemaksiatan. Kama sebagaimana huwa adapun ma itu sya'nul mayyiti, yaitu keberadaannya orang yang mati, fil hissi, di dalam rasa, wa fil hadisi, dan di dalam hadis, an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Rasul sallallahu alaihi wasallam, annahu, sesungguhnya Kanjeng Nabi itu qala dawuh, man saratu hasanatuhu wa sa'at sayi'atu fa huwa mu'min. Man, barang siapa saratu, yang menjadikan bahagiahu kepada man, apa hasanatuhu, kebaikan-kebaikannya man, wasa'atuhu, dan menjadikan galau susah apa sayi'atuhu, yaitu kejelekan-kejelekan man, bahwa maka adapun man ketika baik merasa senang, ketika melakukan kejelekan dia susah, bahwa mukmin, maka dia itu adalah orang mukmin, cirinya orang mukmin. Wa qala, dan dawuh siapa Abdullah bin Mas'ud juga dawuh, al mukminu, orang mukmin itu yaro, selalu melihat siapa mukmin, dzunubahu, dosa-dosanya mukmin, ka'annahu, seakan-akan dosa itu fi asli jabalin, ada di puncak gunung. Ya khofu, yang khawatir, apa ayaku ajatu alaihi, atas mukmin. Jadi orang mukmin ya, jadi orang mukmin adalah orang yang selalu melihat dosanya di pucuk gunung, dan dia khawatir dosa itu akan menimpa dirinya. Itu baru orang mukmin, mikiri dosanya ya. Ketika dosa dia tepat bertaubat. Yang terakhir wal fajiru, adapun orang fajir, lawannya orang mukmin, adalah yaro, selalu melihat dunubahu, dosanya, kadzubabin, seperti lalat, wakoa, yang bertengger, ala anfihi, di hidungnya fajir, faqala bihi hakadha fa'atara, faqala, maka kemudian siapa berkata, bihi, dengan apa namanya, faqala, maka berkata siapa fajir, bihi, tentang dosa yang seperti dzubab, seperti lalat tadi, hakadha, saya kayak seperti ini aja kok. Fatorohu, maka menjadikan mabur itu menjadikan terbang ya. Siapa fajirhu, akan dzubab tadi ya, kayak gini aja kok, dientengkan ya. Lakin layan bagi, yang terakhir lah, akan tetapi layan bagi, tidak boleh, lil abdi, bagi seorang hamba, apa ayyagluba, yaitu mengalahkan ya, apa allayaghliba, walayan bagi, dan tidak boleh lil abdi, bagi hamba, apa ayyagluba, mengalahkan. Saya ulangi lagi, walayan bagi, dan tidak boleh lil abdi, bagi hamba, ayyagluba, mengalahkan, apa an-nadru, melihat, ila janibi dzanbi, dari sisi dosa, fayakillah, atau fayakilu, sehingga menjadi sedikit apa roja'uhu, yaitu rojaknya, atau wayusiu dan menjadikan jelek ya, menjadikan jelek ya mbak Aldona dalam dugaannya, bisa itu kepada, yaitu tuannya si hamba, kama asyara ilaihi, sebagaimana akan
tunjukkan ilaihi tentang pembahasan itu biqaulihi dengan daunnya musannif. Ini nanti membahas untuk pindah ke kata mutiara yang ke-48. Jadi tidak boleh bagi seorang hamba itu terlindih pandangannya ke dosa. Tidak boleh kemudian dia dikalahkan hanya memandang dosa tok sehingga dia sedikit harapannya. Akhirnya suudzon kepada Allah, ya enggak mungkin dimaafkan saya, ya sudah seperti ini, sudah saya ditakdir seperti ini. Tidak boleh seperti itu ya. Jadi tidak boleh kalah seseorang terhadap dosa. Dosa harus kita lawan, dosa harus kita bersihkan dengan cara istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu. Pada akhirnya mudah-mudahan jadi ilmu yang manfaat. Wa khairanallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa lafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.